Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. Yevin. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan membahas soal-soal persiapan masuk perguruan tinggi negeri seperti UTBK, SBPTN, dan SNPTN Fisika, seleksi mandiri seperti SIMAK UI, dan UTUL UGM. Kita lihat soal yang ke-91. Pasangan besaran di bawah ini yang seluruhnya merupakan besaran vektor adalah untuk momen gaya merupakan besaran vektor, kecepatan besaran vektor, sedangkan usaha merupakan besaran skalar ya. Kemudian gaya vektor, perpindahan vektor, tetapi energi bukan merupakan besaran vektor. Kemudian arus listrik skalar, momentum vektor, medan magnet vektor. Medan listrik vektor, momen gaya vektor, perpindahan besaran vektor ya. Kelajuan skalar, momentum vektor, dan usaha besaran skalar. Jadi jawabannya D ya. Oke, kita lihat soal yang ke-92. Berikutnya untuk soal yang ke-92. 3 gaya masing-masing F1 10 Newton, F2 40 Newton, dan F3 35 Newton bekerja pada sebuah partikel. Jika partikel itu dalam keadaan setimbang, maka jika 3 buah gaya bekerja pada satu partikel dan membuat partikel itu dalam keadaan setimbang, maka ada 3 kemungkinan bekerjanya gaya-gaya itu pada benda ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Misalnya partikel berada pada titik O, itu partikel O. Kemudian bekerja 3 buah gaya F1, F2, dan F3. Kemungkinan yang pertama agar partikel itu setimbang, maka resultan dari 2 gaya ya besarnya F1 dan F2. F1 tambah F2 itu besarnya harus sama dengan besar dari F3. Tapi arahnya berlawanan ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar. K besar F1 tambah F2 harus sama dengan 35 Newton. Sedangkan kemungkinan yang kedua, besarnya resultan F1 dan F3, F1 dan F3 itu harus sama dengan besar dari F2. Jadi sama dengan 40 Newton. Tetapi arahnya berlawanan. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah besar dari resultan F2 plus F3 harus sama dengan besar dari vektor F1, yaitu sama dengan 10 Newton. Maka dari hasil ini kita bisa simpulkan bahwa besar dari F2 plus F3 itu lebih kecil dari besar resultan F1 plus F2 lebih kecil dari besar resultan F1 plus F3. Maka dari option yang ada, jawaban yang benar adalah E. Jadi besar dari F1 plus F2 itu lebih besar dari besar resultan F2 plus F3. Oke, kita lihat soal yang ke-93. 3 gaya masing-masing F1 20 Newton, F2 40 Newton, dan F3 dikerjakan pada sebuah partikel. Jika partikel itu setimbang, maka besar gaya F3 yang tidak mungkin adalah agar partikel dalam keadaan setimbang, maka besar gaya F3 harus di antara R min dan R max ya. Dengan R min itu sama dengan besar dari selisih F1 dan F2, yaitu sama dengan 20 minus 40, jadi sama dengan 20. Kemudian R max itu sama dengan besar dari resultan F1 dan F2, itu sama dengan
20 plus 40 sama dengan 60 Newton. Maka besarnya F3 harus berada di antara 20 Newton dan 60 Newton ya. Jadi jawabannya A. Jadi besar gaya F3 yang tidak mungkin adalah lebih kecil dari 20 dan lebih besar dari 60. Maka dari option jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang ke-94. Sebuah kawat persegi yang ukurannya A kali B beserta sebuah resistor R ditarik memasuki medan magnet homogen yang arahnya tegak lurus keluar bidang gambar. Besar dan arah arus induksi yang timbul pada resistor R adalah. Soal ini kita selesaikan dengan menggunakan hukum Faraday, yaitu GGL, yang timbul pada suatu kumparan yang memasuki medan magnet itu adalah sama dengan min N dV dt, dengan N itu adalah jumlah kawat atau jumlah kumparan dan dV dt merupakan perubahan flux magnetik. Sedangkan flux magnetik itu adalah B kali A cos theta, dengan theta 0 derajat, yaitu sudut yang dibentuk antara B dan A, normal bidang. Dengan A itu adalah luas kumparan, A kecil kali B kecil, maka ini kita bisa tuliskan menjadi B kali A kecil kali B kecil. Maka GGL nya sama dengan min N nya 1 kali D B AB dt, itu sama dengan min B kali A dB dt. Sedangkan dB dt ini adalah kecepatan kumparan, maka besarnya GGL itu sama dengan B kali A kali V. Maka kuat arus induksinya yang melalui R itu sama dengan GGL bagi R, itu sama dengan B kali A kali V per R. Untuk menentukan arah arus induksi, kita gunakan aturan tangan kanan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Saat sebuah kawat melintasi atau memasuki medan magnet B, kita menggunakan arah ibu jari mengikuti arah kecepatan, arah keempat jari yang dirapatkan mengikuti arah medan magnet, dan arah dorongan telapak tangan merupakan arah muatan positif atau arah arus. Maka arah arus induksi yang timbul pada resistor R adalah dari kiri ke kanan ya. Atau kita juga dapat menggunakan hukum Lenz seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kita tahu bahwa perubahan flux pasti menimbulkan arus listrik. Arah perubahan flux di soal ini searah dengan arah medan B ya, yaitu keluar bidang kertas. Ini titik ya, ini keluar bidang kertas, itu adalah arah B. Sedangkan arah medan lensnya harus masuk bidang kertas karena melawan arah perubahan flux. Arah arus induksi ditentukan dari arah medan lens ini ya. Jadi arah medan lensnya adalah tanda silang, yaitu masuk bidang kertas. Dengan menggunakan aturan tangan kanan seperti yang ditunjukkan pada gambar, ibu jari menunjukkan arah arus induksi ya. Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang ke-95. Seutas kawat terletak pada rel logam berbentuk U berada pada medan magnet homogen B yang terletak lurus bidang arah keluar. Jika besar medan magnet bertambah dengan laju yang tetap, arah arus induksi pada kawat beserta arah gerak kawat berturut-turut adalah. Soal ini kita selesaikan dengan menggunakan konsep Lenz ya. Jadi kita tahu bahwa perubahan flux magnet menimbulkan arah arus listrik induksi. Arah perubahan flux arah dengan arah medan magnet B ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi arah medan magnet B ini merupakan arah perubahan flux, yaitu arah keluar bidang ya. Arah medan lens masuk bidang kertas karena
arah medan lens harus melawan arah perubahan flux tadi. Jadi arah arus induksi ditentukan dari arah medan lens ini dengan menggunakan aturan tangan kanan. Jadi arahnya ke bawah ya, di kawat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Arah medan lensnya masuk bidang kertas ya. Kemudian untuk arah kecepatan kawat kita bisa tentukan juga dengan menggunakan aturan tangan kanan ya. Jadi karena arah medan lensnya masuk bidang kertas, kemudian arah arusnya ke selatan atau ke bawah dari kawat, maka kecepatan dari kawat adalah ke kiri atau ke arah barat ya. Jadi jawabannya arah arusnya ke selatan dan arah kawatnya ke barat. Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang ke-96. Sebuah satelit mengorbit planet pada lintasan elips seperti gambar berikut. Saat satelit bergerak dari titik X ke titik Y, pernyataan yang benar tentang laju linear dan besar momentum sudut satelit secara berurutan adalah: ketika planet dikelilingi atau diorbit oleh sebuah satelit berada di titik X misalnya dengan kecepatan Vx dan di titik Y dengan kecepatan Vy. Kecepatan ini menyinggung lintasan elipsnya dan tegak lurus dengan jarak dari planet. Jadi ketika di titik X, satelit berada pada posisi misalnya Rx, dan pada titik Y misalnya Ry, dengan Rx lebih besar dari Ry ya. Jadi posisi satelit ketika berada di titik X dari planet adalah Rx, dan ketika berada di titik Y dari planet adalah Ry, dengan Rx lebih besar dari Ry. Momentum sudut satelit ketika berada di titik X terhadap planet adalah L sama dengan Lx itu sama dengan M kali Vx kali Rx. Kemudian momentum sudut satelit ketika berada di titik Y adalah Ly sama dengan M kali Vy kali Ry. Karena momentumnya kekal, Lx harus sama dengan Ly. Jadi dari titik X ke titik Y, momentumnya harus kekal atau tidak berubah atau tetap ya. Maka kita bisa tuliskan Mvx Rx sama dengan Mvy Ry. Kita coret. Maka kita tahu bahwa Rx lebih besar dari Ry. Agar momentumnya kekal, maka Vx harus lebih kecil dari Vy. Maka ini jelas menunjukkan bahwa ketika bergerak dari titik X ke titik Y, satelit memiliki laju semakin besar ya, karena di titik X kecil kecepatannya atau kelajuannya, dan di titik Y lebih besar dari kelajuan di titik X. Jadi jawabannya D. Pada dua medium yang transparan diketahui bahwa laju cahaya pada medium 1 adalah V1 dan laju cahaya pada medium 2 adalah V2 dengan V1 lebih kecil dari V2. Pada permukaan batas kedua medium itu dapat terjadi pemantulan total jika cahaya datang dari soal kita ketahui bahwa V1 lebih kecil dari V2 karena indeks bias sama dengan C bagi V. C ini adalah cepat rambat cahaya di ruang hampa dan V adalah cepat rambat cahaya dalam medium. Maka dari hubungan ini kita tahu bahwa indeks bias berbanding terbalik dengan cepat rambat cahaya dalam medium. Maka karena V1 lebih kecil dari V2, maka N1 pasti lebih besar dari N2, yaitu indeks bias medium 1 lebih besar dari indeks bias medium 2. Kemudian kita juga gunakan hukum Snellius pada pembiasan, yaitu N1 sin theta I sama dengan
N2 sin theta R, dan N1 V1 sama dengan N2 V2. Kita tahu bahwa pemantulan sempurna hanya terjadi jika cahaya datang dari medium yang lebih rapat, ya, atau medium yang memiliki indeks bias lebih besar. Maka jika kita gambarkan ini bidang batas antara kedua medium, jika ini N2 dan N1, maka cahayanya datang dari medium yang memiliki indeks bias N1. Misalnya ini cahaya datang dengan sudut datangnya theta I, kemudian sudut biasnya theta R sama dengan 90 derajat. Jika theta R-nya atau sudut biasnya 90 derajat, maka sudut datangnya theta I ini disebut sudut kritis. Maka dari hukum Snellius kita bisa tuliskan N1 sin theta K, maka ini N2 sin 90 derajat. Karena sin 90 derajatnya 1, maka kita bisa tuliskan sin theta K sama dengan N2 per N1. Jika sudut datangnya terus diperbesar, maka terjadi pemantulan sempurna. Berarti jika theta I lebih besar dari theta K, maka terjadi pemantulan sempurna. Jadi jika sudut datangnya diperbesar lagi, maka pasti terjadi pemantulan sempurna. Maka kita bisa tuliskan sin theta I-nya pasti lebih besar dari N2 per N1, atau theta I-nya lebih besar dari inverse dari sin N2 per N1. Karena dari hubungan N1 V1 sama dengan N2 V2 itu kita dapatkan N2 per N1 sama dengan V1 per V2, maka theta I-nya kita bisa tuliskan menjadi lebih besar dari inverse sin V1 per V2. Jadi jawabannya cahaya datang dari medium 1 ke medium 2 dengan sudut datangnya lebih besar dari inverse sin V1 per V2. Jawabannya A. Kita lihat soal yang ke-98. Peristiwa berikut ini: 1. Perubahan panjang gelombang air laut ketika mendekati pantai. 2. Berkurangnya panjang gelombang suara sirine ambulans ketika ambulans menjauhi kita. 3. Bertambahnya panjang gelombang radial galaksi yang bergerak menjauhi kita. 4. Terbentuknya pola garis-garis terang dan gelap pada percobaan Young. Peristiwa yang menunjukkan terjadinya efek Doppler terhadap gelombang adalah: efek Doppler bekerja pada objek cahaya dan suara. Misalnya saat benda bersuara bergerak ke arah kita, frekuensi gelombang suara meningkat yang mengarah ke nada yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika menjauhi dari kita, frekuensi gelombang suara berkurang dan nada akan turun. Perubahan nada sirine ambulans saat mendekati dan menjauhi kita adalah contoh umum dari efek Doppler. Contoh efek Doppler juga terjadi pada
pergeseran merah dan pergeseran biru yang menggambarkan bagaimana cahaya bergeser menuju panjang gelombang yang lebih pendek atau lebih panjang saat benda-benda di ruang angkasa seperti bintang atau galaksi bergerak lebih dekat atau lebih jauh dari kita. Ketika sebuah benda menjauhi dari kita, cahaya yang bergeser ke ujung spektrum merah karena panjang gelombangnya semakin besar atau semakin panjang. Jadi jawabannya 2 dan 3 ya. Jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang ke-99. Situasi berikut yang memungkinkan tidak teramatinya efek Doppler adalah, kita lihat perubahan frekuensi yang terdengar jelas karena gerakan sumber dan pengamat relatif terhadap medium di sepanjang garis pandang disebut efek Doppler. Maksudnya adalah efek Doppler pada suara terjadi ketika ada gerakan relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Efek Doppler hanya dihasilkan oleh gerakan menuju atau menjauhi dari pengamat. Sebuah gerakan disebut gerakan dengan kecepatan radial. Gerakan menyamping tidak menghasilkan efek Doppler. Jadi dari pilihan ini adalah situasi yang memungkinkan tidak teramatinya efek Doppler adalah pendengar menjauhi sumber bunyi yang diam, itu merupakan efek Doppler. Sumber bunyi bergerak menjauhi pengamat yang diam juga merupakan efek Doppler. Pendengar dan sumber bunyi bergerak searah. Jadi pendengar dan sumber bunyi bergerak searah, ini memungkinkan tidak teramatinya efek Doppler. Oke, kita lihat soal yang ke-100. Sebuah gelas ukur dengan luas penampang A diisi penuh dengan cairan yang memiliki densitas ρ C. Sebuah bola ringan yang memiliki densitas sebesar ρ B diapungkan ke permukaan cairan. Hal ini menyebabkan sejumlah cairan tumpah dari bejana. Setelah diukur, volume cairan yang tumpah itu adalah V. Massa bola yang terapung itu adalah, jadi kita bisa gambarkan sebuah gelas ukur, kemudian dimasukkan sebuah bola ringan. Maka pada bola bekerja gaya ke atas dan gaya berat bola ya, yaitu M kali G. Maka kita bisa tuliskan resultan Fy sama dengan 0. Jadi Fa min Mg sama dengan 0. Fa sama dengan Mg. Dengan Fa ini adalah gaya apung, berarti ρ fluida, ρ C kali G kali benda yang tercelup dalam fluida, berarti V sama dengan M-nya adalah massa benda, berarti ρ benda kali V benda dikali G. Nah, kita coret G-nya, kita dapatkan V bendanya, jadi volume total bendanya adalah ρ C kali V dibagi dengan ρ B. Ini misalnya persamaan bintang 1 ya. Kita bisa tuliskan bahwa volume benda yang tercelup, jadi volume benda yang tercelup ditambah volume benda yang terapung itu sama dengan volume total benda. Sedangkan volume benda yang tercelup itu adalah V, karena volume benda yang tercelup itu sama dengan volume cairan yang tumpah. V ditambah dengan volume benda yang terapung itu sama dengan massa benda yang terapung dibagi dengan ρ benda, sama dengan V bendanya kita pakai persamaan bintang 1, maka kita bisa tuliskan ρ C kali V dibagi dengan ρ B, atau ini kita bisa tuliskan menjadi M terapung atau massa yang terapung dibagi dengan ρ benda sama dengan ρ C bagi ρ B kali V dikurang V, atau massa yang terapung dibagi ρ benda sama dengan ρ C
kurang rho B bagi rho B dikali V. Ini kita coret rho B nya, maka kita dapatkan massa benda yang terapung atau massa bola yang terapung itu sama dengan rho C dikurang rho B kali V. Jadi jawabannya E.